Bab 1956, Cahaya Dao Ekstrim muncul. Raja Samsung terus maju dengan banyak raja. Daerah ini penuh bahaya. Ada pasukan tempur yang tersisa dari zaman kuno di sini. Pasukan tempur ini sangat mengerikan, cukup untuk membunuh raja biasa, tetapi raja yang hadir semuanya kuat dan mereka melewati bahaya ini tanpa bahaya apapun. Setelah melintasi daerah itu, mereka muncul di sisa-sisa medan perang kuno. Jauh di dalam zona terlarang takdir, di puncak gunung. Ada banyak makhluk hidup yang berdiri di sini. Mereka semua melihat ke kejauhan. Di kejauhan tampak area kosong. Di area ini, semua jenis anggota tubuh dan tulang yang patah berserakan di tanah, dan semua jenis kekuatan kacau terus berkelebat. Melihat pemandangan ini, bahkan Julian pun terkejut. Apa yang terjadi di sini di masa lalu? Mengapa ada begitu banyak mayat? Julian juga merasakan banyak harta karun kekacauan di sini, setidaknya 800, jika tidak 1000. Dia langsung bersemangat. Jika dia membawa mereka kembali ke alam semesta ke-12, ke tingkat mana kekuatan alam semesta ke-12 akan meningkat. Wush! Seberkas cahaya ajaib melayang di medan perang di depan. Sinar cahaya itu berwarna putih, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, sangat menyilaukan dan menerangi ruangan. Cahaya putih ini juga mengandung kekuatan magis. Kekuatan ini begitu kuat sehingga tekanannya menyapu seperti riak-riak di air, menyebabkan tubuh banyak raja sedikit bergetar. Ini adalah cahaya jalan yang ekstrim. Raja Samsung juga menjadi bersemangat. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan seberkas cahaya ini. Cahaya jalan tertinggi sudah di depan mata, dia pun menjadi bersemangat, namun dia tidak bertindak gegabah, karena tempat ini sangat menyeramkan, dan lebih dari 10 master jalan tertinggi telah gugur di sini. Sekalipun dia adalah Raja tingkat 9, dia akan mati di sini jika tidak berhati-hati. Raja Bintang 3, apa yang harus kita lakukan? Seorang raja bertanya, bagaimana kita membagi cahaya ekstrim ini? Raja 3 bintang berkata, siapapun yang melihat cahaya Dao ekstrim akan mendapatkan bagiannya. Mari kita pikirkan cara untuk membawanya kembali, mempelajarinya bersama, memahaminya bersama, dan mempelajari kekuatan Dao ekstrim bersama. Mendengar kata-kata itu, para raja merasa lega. Berjalan. Tubuh Raja Bintang 3 berkelebat, dan dia melompat turun dari puncak gunung, muncul di tanah terbuka di bawahnya. Raja-raja lainnya pun mengikutinya. Ada terlalu banyak mayat di area kosong ini, dengan anggota tubuh dan tulang yang patah berserakan di seluruh tanah. Beberapa berbentuk manusia, beberapa makhluk tak dikenal, dan ada juga berbagai senjata dan harta karun. Semua senjata dan harta karun ini adalah harta karun chaos. Begitu mereka muncul, mereka tampaknya telah mengganggu harta karun kekacauan di area tersebut. Harta karun kekacauan ini terbang ke langit, mencoba melarikan diri dari area ini. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, pemandangannya sungguh spektakuler, dan para raja tercengang. Pada saat ini banyak orang yang berinisiatif dan mulai menjarah harta karun. Jangan bergerak, jangan bergerak. Raja Samsung berteriak. Namun, melihat bahwa harta karun kekacauan ini akan segera hilang, di hadapan begitu banyak harta karun, bagaimana mungkin para raja ini repot-repot dengan Raja Bintang 3? Lebih dari selusin raja terbang maju dan mengambil harta karun kekacauan yang mereka idamkan. Julian juga merasa iri. Ada terlalu banyak harta karun. Dia berdiri di tempatnya dan segera melepaskan kekuatan kekacauan. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dan mengunci harta karun kekacauan yang mencoba melarikan diri. Masih ada jejak kehendak pemilik sebelumnya yang tersisa di dalam harta karun kekacauan ini, dan mereka semua melawan, tetapi Julian menekannya dengan kekuatan kekacauan yang dahsyat, lalu memusnahkan semua sisa pikiran ini dan memasukkan semua harta karun kekacauan ini ke dalam istana abadi. Raja Bintang 3 itu meliriknya, sekilas kesuraman tampak di matanya. Boom! Pada saat ini, medan perang meledak. Anggota tubuh dan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya terbang dan melayang di udara. Kemudian tanah retak terbuka, dan retakan tanpa dasar muncul. Di celah ini, roh jahat yang mengerikan muncul. Para raja yang telah memperoleh harta karun kekacauan segera mundur dan menatap keanehan di depan mereka. Sebuah retakan muncul di depan mereka. Retakan ini sedalam dan tak berdasar seperti jurang. Bahkan pikiran ilahi tidak dapat menembus retakan tersebut. Roh-roh jahat hitam terus bermunculan dan melayang di langit area tersebut, membuat area tersebut menjadi sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada sesuatu yang bangkit kembali. Sesuatu pasti tertidur jauh di bawah tanah. Kemunculan kita telah mengganggunya. Banyak raja berbicara. Julian juga menatap jurang. Aduh! Raungan monster tak dikenal bergema. Segera setelah itu, tanah mulai retak dengan cepat. Julian dan raja lainnya segera mundur dan muncul di gunung di belakang mereka. Bumi retak total, dan monster besar muncul dari dalam tanah. Kepalanya sendiri tingginya jutaan meter. Ada tanduk besar di kepalanya, yang memancarkan cahaya hitam. Itu tampak mengejutkan dan menakutkan. Tak lama kemudian wujud lengkap monster itu pun muncul. Monster besar ini terlihat seperti sapi. Ia memiliki sisik hitam di sekujur tubuhnya dan anggota tubuhnya seperti 4 pilar yang menopang langit. Kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari tubuh monster itu. Kekuatan ini melampaui kekuatan alam semesta tingkat ke-9.
Bahkan Raja Bintang 3 dan Julian merasa takut. Ini kekuatan pamungkas. Binatang iblis dari alam ekstrim. Makhluk di alam ekstrim. Banyak raja tercengang, dengan ketakutan di wajah mereka. Meskipun mereka adalah raja, mereka gemetar ketakutan saat menghadapi monster pembunuh seperti itu. Bersiap untuk pertempuran. Raja Bintang 3 memperlihatkan pedang panjang di tangannya, dan dalam keadaan waspada penuh, menatap roh jahat yang telah melenyapkan monster di depannya, dan berkata, cahaya ekstrim ada tepat di depan kita, tetapi sulit untuk mendapatkannya seperti naik ke surga. Kita harus menyingkirkan monster ini. Semua raja lainnya memamerkan senjata mereka. Senjata mereka semua adalah harta karun kekacauan. Julian berdiri di puncak gunung, menatap monster besar di depannya. Merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya, dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar kekuatan pamungkas? Apakah ini benar-benar monster yang telah melampaui raja tingkat ke-9 dan mencapai alam pamungkas yang legendaris? Julian juga memanggil pedang pembunuh iblis. Tetap waspada sepenuhnya. Menghadapi monster yang berpotensi mencapai kondisi tertingginya, dia pun merasakan keinginan untuk bertarung. Dia juga ingin bertarung melawan monster di alam legendaris. Unggul. Raja Samsung adalah orang pertama yang berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak, terbang menjauh, melangkah, dan muncul di atas monster itu. Dia menebas dengan pedang di tangannya, dan energi pedang yang menyilaukan jatuh dan mendarat di monster itu. Dengan serangan ini, ia mengerahkan kekuatan alam semesta tingkat ke-9. Akan tetapi, serangan itu sama sekali tidak melukai monster itu, bahkan satu sisik pun tidak ada yang terlepas. Hal ini membuat ekspresi Raja Samsung sedikit berubah. Pada saat ini, raja-raja lain juga melancarkan serangan, tetapi monster itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan angin kencang. Semua raja ini terhempas dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Lebih dari selusin raja tingkat ke-5 bukanlah tandingan monster itu dalam satu gerakan dan dengan mudah dikalahkan. Hosh! Julian juga menarik napas dalam-dalam ketika melihat pemandangan ini. Terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari monster yang telah mencapai alam legendaris, itu sungguh mengerikan. Bab 1957, diburu. Monark tingkat ke-5 bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan, tetapi merupakan eksistensi yang menakutkan. Jika monark seperti itu ditempatkan di alam semesta luar, satu monark saja sudah cukup untuk menyapu alam semesta yang peringkatnya lebih rendah. Kini seekor monster membuka mulutnya dan menyemburkan embusan angin, mengalahkan raja-raja tersebut. Para raja ini jatuh ke tanah secara tidak teratur, semuanya muntah darah dan menderita luka-luka. Sebelum mereka bisa bereaksi, monster itu menyerbu dan menghentakkan kaki-kakinya yang besar ke tanah ke arah raja-raja itu. Para raja melarikan diri karena panik. Para raja bintang 3 melihat bahwa raja ini sangat menakutkan. Bahkan jika mereka semua digabungkan, mereka mungkin tidak dapat mengejutkan monster ini. Dia mengabaikan para raja yang melarikan diri, melewati monster itu, dan terbang menuju cahaya ekstrim di kejauhan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut cahaya ekstrim dan membawanya pergi. Gemuruh. Pertempuran sengit terjadi di daerah ini. Monster itu dapat menyerang musuh dengan bagian tubuh manapun. Tanduk di kepalanya, ekor di punggungnya, dan sisik di tubuhnya merupakan alat penyerangan. Para raja tingkat ke-5 ini dipukuli tanpa kesempatan untuk melawan dan harus melarikan diri terus-menerus. Dan Julian tidak bergerak untuk saat ini. Dia melihat Raja Bintang 3 terbang menuju cahaya ekstrim. Pada saat ini, dia bergerak. Tubuhnya berkelebat dan muncul di kejauhan, dengan cepat mengejar Raja Bintang 3. Melihat Julian mengejarnya, Raja Bintang 3 mengangkat pedang di tangannya dan menebas Julian. Saat pedang itu keluar, energi pedang yang menyilaukan muncul. Energi pedang ini mengandung 9 tingkat kekuatan. Itu mengerikan dan cukup untuk menghancurkan dunia. Julian tidak berani ceroboh dan menghindar dengan cepat. Boom! Energi pedang meluncur dan jatuh di kejauhan, bahkan kekosongan pun hancur, dan retakan besar muncul di kekosongan, seolah-olah akhir dunia akan segera datang. Pemandangannya mengerikan. Sansing, apakah kau ingin mengambil cahaya ekstrim untuk dirimu sendiri? Wajah Julian muram, dan dia berkata dengan suara dingin, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa jika kita bersatu, kita harus pergi bersama. Tetapi sekarang kamu telah meninggalkan rekan satu timmu dan datang untuk merebut cahaya Dao ekstrim sendirian. 49, pergilah dan seret monster itu terlebih dahulu. Aku akan datang bergabung denganmu setelah aku mendapatkan cahaya Dao tertinggi. Kemudian kita akan bertarung bersama, mempelajari cahaya Dao tertinggi, dan memasuki alam Dao tertinggi bersama-sama. Samsung tahu bahwa Julian sulit dihadapi, jadi Samsung tidak ingin bertarung dengannya. Sebelum Julian sempat menjawab, monster itu berbalik dan aliran kekuatan terwujud menyembur keluar dari mulutnya. Samsung menghindar dengan cepat. Julian melakukan hal yang sama dan dengan cepat menghindari serangan itu. Raja Bintang 3 mengabaikan serangan monster itu dan muncul di depan cahaya ekstrim dalam sekejap. Dengan kekuatannya yang kuat, dia secara paksa mengambil cahaya ekstrim. Kemudian dia mengabaikan Julian dan rekan satu timnya dan pergi dengan cepat. Julian ingin mengejarnya, tetapi monster itu sudah menangkapnya dan menjeratnya. Dia terpaksa bertarung dengan monster itu. Dia mengerahkan kekuatan kekacauan dan mengerahkan seluruh kekuatannya.
Garis-garis energi pedang muncul dan jatuh pada monster itu. Namun, monster itu sangat kuat dan bahkan kekuatan kekacauannya tidak dapat melukainya. Setelah pertempuran, dia terkena kekuatan monster dan terluka. Raja tingkat kelima lainnya telah mundur ke tempat yang jauh. Pertarungan sebelumnya memang sangat singkat, hampir hanya sesaat, namun banyak raja yang mati di tangan para monster. Sial, kuat sekali. Julian tidak dapat menahan perasaan terkejutnya. Pedang pembunuh iblis di tangannya terus menebas, dan ribuan energi pedang muncul, membentuk jaring pedang yang menyerang monster itu. Pedang Ki menimpa monster itu, namun tidak dapat melukainya. Julian tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengejutkan monster itu, dan pada saat ini dia mulai berpikir untuk melarikan diri. Dia menebas dengan pedangnya, lalu cepat-cepat mundur. Dia menjauh dari area ini, tetapi monster-monster itu menyerang raja-raja yang terluka lagi. Semua raja ini terluka, kecepatan mereka menurun drastis, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat itu, tubuh seorang raja terkena ekor raksasa monster itu dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak ada tubuh atau jiwa yang tersisa. Dia benar-benar musnah. Melihat pemandangan ini, Julian berbalik lagi. Tubuhnya berkelebat, dan sesaat kemudian dia muncul di hadapan monster itu. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menyerang langsung ke kepala monster itu. Monster itu tidak menghindar dan langsung menerima serangan Julian. Monster itu tidak terluka, namun Julian terlempar ke belakang oleh suatu kekuatan dahsyat, yang membuat lengannya mati rasa. Ini benar-benar neraka. Julian mengumpat dalam hati. Dia menghindar dengan cepat dan terbang untuk menarik perhatian monster itu. Raja-raja lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Monster itu mengejar Julian lagi. Di medan perang kuno dan misterius ini, Julian melarikan diri dengan cepat dan para monster terus mengejarnya. Monster itu bertubuh besar dan berlari liar di sepanjang jalan. Kemanapun ia lewat, semua gunung, sungai, dan daratan hancur, dan bahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Apa yang harus dilakukan? Julian merasa sedikit cemas. Sekarang dia tidak bisa menyingkirkan monster itu, dan dia tidak bisa mengeluarkannya dari zona terlarang takdir. Begitu monster itu muncul di dunia luar, dia akan menyebabkan kerusakan yang dahsyat di dunia luar. Monster ini tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan hanya tahu cara membunuh dan menyiksa. Julian membuat keputusan lain. Ada roh jahat yang sangat kuat di tubuh monster itu. Seolah-olah ia dikendalikan oleh suatu kekuatan, atau mungkin ia terinfeksi oleh kekuatan aneh, yang menggerogoti pikirannya, membuatnya menjadi gila dan berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Wus! Monster itu membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan tak terlihat muncul dari mulutnya, langsung menuju Julian. Julian terkena kekuatan ini, dan dia merasa seperti perahu kecil di laut, bergoyang mengikuti ombak besar. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menenangkan tubuhnya, lalu menambah kecepatannya dan menyerbu ke depan, menghindari kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini. Setelah berlari sekian lama, dia akhirnya melarikan diri dari medan perang kuno ini. Dia telah melarikan diri jauh-jauh sebelumnya dan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Setelah melarikan diri dari medan perang, dia muncul di daerah yang tidak dikenal. Ada sebuah kota yang mengambang di langit di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung masuk ke kota di langit itu. Para monster itu tampaknya takut pada kota langit. Ketika mereka melihat Julian memasuki kota langit, mereka berhenti mengejarnya dan segera mundur. Julian akhirnya menghela napas lega. Dia berbalik dan melihat kota di belakangnya. Kota itu melayang di langit. Kota itu besar sekali, sebesar galaksi di alam semesta luar. Ia memandang kota itu dengan rasa ingin tahu, bergumam dalam kebingungan, tempat apa ini? Mengapa monster itu tidak mengejarku? Apakah ada kekuatan di kota ini yang ditakuti monster itu? Tepat ketika Julian tengah bertanya-tanya, seekor burung terbang melintasi langit. Burung kecil ini hanya seukuran burung pipit, dan bulunya berwarna merah, yang terlihat sangat aneh. Julian menatap burung kecil itu dan sedikit tertegun. Kok bisa sama kayak waktu binatang pemakan langit masih kecil? Julian sedikit bingung. Saat melihat burung itu, dia teringat pada binatang pemakan langit Februari dari masa kecilnya. Burung itu berkicau beberapa kali lalu terbang menjauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, burung itu menghilang dari pandangan Julian. Meskipun Julian sangat kuat, dia tidak bisa merasakan napas burung itu. Dia menyentuh dagunya dengan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Dia berbalik dan menatap kota di langit di belakangnya. Ketika saya melihat ini, saya langsung terkejut. Di kota itu, dia melihat bayangan-bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berisi aura yang sangat kuat, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada monster yang mengejarnya. Bayangan-bayangan itu menyerbu ke arahnya dengan taring dan cakar yang terbuka. Apa-apaan? Julian mengumpat dengan keras dan kemudian melarikan diri. Bab 1958, Burung yang bisa berbicara. Julian telah berlatih sampai hari ini dan telah menemui berbagai macam hal, tetapi saat dia berbalik, dia ketakutan ketika melihat banyak bayangan ganas menyerbu ke arahnya. Dia lari dan meninggalkan kota langit itu dalam sekejap. Kota di langit ini tampaknya dibatasi oleh suatu formasi, dan para hantu tidak dapat pergi.
Ketika mereka melihat Julian pergi, mereka tidak terus mengejarnya. Julian menghela napas lega saat menyadari bahwa hantu-hantu ini tidak mengejarnya. Itu daerah terlarang, itu mengerikan. Julian menepuk dahinya. Dia meninggalkan kota langit dan muncul kembali di medan perang kuno, tetapi tidak ada jejak monster di medan perang. Ia memandang sekelilingnya, berusaha mencari burung kecil yang pernah dilihatnya tadi. Namun, setelah mencari ke seluruh area, ia tidak menemukan jejak burung itu sama sekali. Hal ini membuatnya sangat bingung. Mungkinkah aku silau? Ini seharusnya tidak mungkin. Pada levelku, mustahil bagiku untuk silau. Mustahil bagiku untuk melihat dengan salah. Julian mengusap dagunya dan melihat sekeliling. Burung-burungnya sudah pergi, monster-monsternya sudah pergi, kota langitnya terlalu aneh, dan dia tidak berani pergi ke sana. 3 Raja Bintang melarikan diri dengan cahaya yang ekstrim, raja lainnya mati atau terluka, dan sisanya melarikan diri, tidak ada yang tahu kemana mereka melarikan diri. Untuk sesaat, Julian tidak tahu kemana harus pergi. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk kembali melalui jalan yang sama untuk mencari raja yang telah melarikan diri sebelumnya. Dia bergerak maju dengan cepat. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat monster itu muncul sebelumnya. Masih ada jurang tak berdasar di tanah di area ini. Beberapa aura aneh muncul di jurang tersebut. Aura ini mengandung daya korosif yang sangat kuat, dan bahkan kekosongan itu pun terkorosi. Anak laki-laki. Sebuah suara datang. Julian tiba-tiba bereaksi dan berbalik dengan cepat. Seekor burung merah kecil muncul di hadapannya. Itu adalah burung yang sama yang pernah ditemuinya di kota langit sebelumnya. Burung itu berkicau beberapa kali lalu menghilang. Julian menatap burung itu dengan waspada dan bertanya dengan ragu, apakah kamu berbicara kepadaku? Burung kecil itu membuka mulutnya, dan terdengarlah suara marah lelaki tua itu, aku tidak bicara padamu, apakah aku bicara dengan hantu? Kau adalah binatang pemakan langit. Julian bertanya ragu-ragu. Karena dia pernah melihat binatang penelan langit Februari saat dia masih kecil, dan dia terlihat persis seperti burung. Sedangkan binatang penelan langit, penampilannya akan berubah saat dia dewasa, jadi dia tidak yakin apakah ini adalah binatang penelan langit. Jika itu adalah binatang penelan langit, maka ini pastilah binatang penelan langit saat ia masih kecil. Namun, binatang penelan langit yang lemah itu sangat lemah, dan tempat ini adalah wilayah terlarang takdir. Bagaimana binatang penelan langit yang masih muda bisa melewatinya dengan bebas? Ini agak aneh. Burung itu memutar matanya ke arah Julian dan berkata dengan nada suara seorang tetua, wah, ini bukan tempat yang tepat untukmu. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus pergi secepatnya. Ini adalah area terlarang. Dulu, kejadian mengejutkan pernah terjadi di sini. Terlalu banyak rahasia yang terkubur di sini. Julian juga memutar matanya. Anda tidak takut pada burung apapun, jadi mengapa saya harus takut pada bola? Diam-diam dia memfitnah dalam hatinya, namun dengan senyum di wajahnya, saya datang ke daerah takdir yang terlarang untuk mencari cahaya jalan yang ekstrim. Apa-apaan, cahaya yang ekstrim? Burung itu tertegun. Julian berkata dengan jujur, ada desas-desus bahwa sisa kekuatan dalam tubuh orang yang ekstrim setelah kematiannya berubah menjadi seberkas cahaya. Saya juga mendengar bahwa dibutuhkan lebih dari 10 orang ekstrim untuk mati di tempat yang sama agar cahaya ekstrim dapat lahir. Dikatakan bahwa cahaya ekstrim sekali lagi dapat membuka potensi makhluk hidup dan memasuki tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam kebebasan. Lucu. Julian ketakutan dan tertegun. Apakah ini benar atau salah? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Burung itu tampak meremehkan. Julian bertanya lagi, bagaimana dengan alam dao bebas? Alam dao bebas terputus di tahap ketiga. Tidak ada jalan untuk maju. Saya memasuki tahap keempat secara kebetulan, tetapi setelah mencapai tahap ini, saya tidak dapat melanjutkannya lagi. Bagaimana saya bisa melanjutkannya? Yah, burung itu tergagap. Tidak tahu, Julian menatapnya. Omong kosong, burung itu langsung marah, dan berkata dengan arogan seolah-olah dia tak terkalahkan, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak kuketahui. Itu hanya alam dao yang bebas. Siapapun yang mengatakan bahwa tahap ketiga adalah akhir, siapapun yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat terus berlatih setelah mencapai tahap ketiga, Anda belum menemukan jalan yang benar. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik. Bahkan Dunyi berkata bahwa jalan menuju alam kebebasan adalah jalan buntu. Tetapi burung kecil itu berkata bahwa ia tidak menemukan jalan yang benar. Bagaimana aku bisa terus berlatih? Julian menatap burung itu dengan penuh harap. Burung kecil itu berkata dengan serius, ini mudah. Carilah orang yang ekstrim dan biarkan dia menggunakan kekuatan ekstremnya untuk membersihkan urat dan sumsum tulangmu serta membuka jalan bagi kehidupan di tubuhmu. Julian memutar matanya. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Menemukan yang ekstrim. Di mana menemukannya? Bukankah ini tidak masuk akal? Ada cara lain. Burung itu mengganti pokok bahasan. Oh, Julian bertanya, metode apa? Jalur kultivasi lain. Mereka terus-menerus mengambil ramuan surga dan bumi dan mencari berbagai ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan darah dan kebugaran fisik. Mungkin mereka dapat membuka kembali jalur kehidupan yang terputus. Burung itu berkata dengan serius, alam kebebasan terputus dalam pertempuran itu.
Orang kuat misterius itu memutus potensi semua makhluk hidup dan membatasi perkembangan semua makhluk hidup. Itulah sebabnya para leluhur melompat keluar dari alam kebebasan dan melakukan. Hal ini juga telah diperhitungkan oleh para pendahulu kita. Tapi tidak seorang pun tahu seperti apa itu. Sekarang seekor burung kecil telah mengungkapkan rahasia ini, Julian pun menjadi tertarik. Pertempuran apa itu, dan makhluk apa yang menghentikannya? Apa yang terjadi di masa lalu dunia gelap ini? Diputus. Wah, kamu masih terlalu lemah untuk memahami ini. Julian memutar matanya. Lemah. Dia yakin bahwa dirinya tidak lemah. Dia telah mempraktikkan Dao of Chaos seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dan kekuatannya sendiri tidak kurang dari seorang raja tingkat 9. Apakah kekuatan ini dianggap lemah? Jika dia dianggap lemah, maka tidak akan ada orang yang kuat di dunia ini. Burung itu mengamati Julian dari atas ke bawah, lalu bergumam pada dirinya sendiri, dia memang tidak lemah, tetapi cukup kuat. Namun, kamu harus memeriksanya sendiri. Ini adalah tabu dan rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu, aku akan mendapat masalah besar. Burung kecil itu berbicara omong kosong dengan serius. Sebenarnya dia sendiri pun tidak tahu. Akan tetapi, di hadapan manusia, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu dan harus berpura-pura tahu. Burung kecil, apakah kau binatang pemakan langit? Apa hubungan antara binatang pemakan langit dari alam semesta ke-12 di dunia luar dan kau? Julian menatap burung kecil itu. Pada saat ini, burung itu berkicau beberapa kali, mengepakkan sayapnya, dan menghilang dari pandangan Julian. Wajah Julian sedikit berubah. Monster itu adalah monster yang mengejarnya sebelumnya. Dia tahu betapa mengerikannya monster ini. Bahkan jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa melukainya. Menghadapi monster besar ini, dia tidak punya keberanian untuk melawan. Dia lari dan tubuhnya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di pegunungan di belakang medan perang, berdiri di puncak gunung. Tampaknya ada batasan misterius di medan perang kuno, dan monster tidak dapat meninggalkan medan perang kuno dan tidak dapat mengejar ke pegunungan. Orang ini agak menakutkan. Sebuah suara terdengar dari belakang. Julian berbalik dan mendapati burung itu muncul lagi di belakangnya pada suatu saat. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Tanya Julian. Dahulu kala, ia adalah binatang penjaga Tianmingmen, kata burung itu. Julian tertegun. Saat dia bereaksi, kekuatan primitif muncul, lalu bumi berguncang. Bab 1959, 49 Benih Kosmik. Gemuruh. Di daerah medan perang kuno ini, tanah berguncang dan terdengar suara gemuruh keras. Julian berbalik dan melihat sesosok monster raksasa berlari ke arahnya di kejauhan. Anggota tubuhnya seperti pilar yang menopang langit. Setiap kali dia melangkah, tanah retak dan retakan tak berdasar muncul. Orang ini lagi. Tianmingmen. Julian menatap burung itu dengan bingung. Tampaknya burung itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Burung itu berkata, di masa lalu yang tidak diketahui, daerah terlarang ini adalah rumah bagi sekte kuat yang disebut Sekte Tianming. Namun pada akhirnya, tempat itu hancur. Binatang penjaga itu selamat, tetapi terinfeksi oleh kekuatan aneh dan menjadi gila. Binatang penjaga alam ekstrim. Julian menatap monster yang berlarian di medan perang di kejauhan dan terus-menerus meraung. Dia juga terkejut dengan aura yang dipancarkan monster itu. Kekuatan ini jelas melampaui kekuatan raja tingkat 9. Itu bukan alam pamungkas. Xiao Niao berkata dengan serius, secara tegas, itu seharusnya sangat dekat dengan alam pamungkas. Bahkan jika itu pernah menjadi alam pamungkas, itu telah disegel jauh di bawah tanah untuk waktu yang lama, dan itu tidak lagi cukup kuat untuk mencapai alam pamungkas. Julian mendecakkan bibirnya. Jika dia begitu menakutkan tanpa kekuatan alam pamungkas, seberapa mengerikankah alam pamungkas yang sesungguhnya? Aku tidak akan bicara denganmu lagi, nak. Aku harus pergi. Burung kecil itu membuka mulutnya, lalu mengepakkan sayapnya yang kecil dan bersiap terbang menjauh. Sosok Julian melesat, dan dalam sekejap dia muncul di depan burung itu, menghalangi jalannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan biarkan aku terburu-buru, aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Baiklah, katamu. Burung itu melayang di udara. Julian bertanya, kapan kamu datang ke zona terlarang takdir? Tujuan utamanya datang ke zona terlarang Tianming adalah untuk menemukan Jing Hong, tetapi sekarang dia tidak bisa merasakan napas Jing Hong. Mungkin burung kecil ini mengetahuinya. Burung itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak lama lagi. Aku memasuki dunia gelap mungkin saat alam semesta ke-12 lahir. Begitu aku sampai di dunia gelap, aku sampai di zona terlarang takdir. Jadi, kamu sudah lama berada di zona terlarang takdir. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk menemukan cara menembus jalan ekstrim, kata Xiao Niao acuh tak acuh. Jadi, kamu adalah raja tingkat ke-9, bukan, dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9. Omong kosong. Burung itu segera membalas, apa itu dewa 9 kali lipat, dewa leluhur alam semesta 9 kali lipat. Selama aku mau, aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Sejujurnya, untuk orang besar di luar sana, jika aku mau, aku pasti bisa. Burung kecil ini sangat gila,
dan Julian tidak tahu apakah dia bisa mempercayai kata-katanya. Apakah kau sudah menemukan cara untuk menembus alam pamungkas? Tanya Julian. Mendengar ini, burung itu langsung menjadi depresi dan menggelengkan kepalanya. Jika aku menemukannya, aku tidak akan tetap tinggal di zona terlarang takdir. Namun, bahkan jika aku tidak menemukannya, kurasa aku sudah punya cara untuk memasuki alam Dao ekstrim. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum aku bisa memasuki alam Dao ekstrim. Setelah mengatakan itu, burung itu tiba-tiba menjadi percaya diri. Menaklukkannya, aku hanya tidak mau repot-repot mengambil tindakan. Selama aku berhasil menembus alam pamungkas, aku pasti akan menaklukkan semua area dunia terang. Lalu apakah kau tahu Dunyi? Julian bertanya dengan ragu-ragu, itu adalah terakhir kalinya jalan ekstrim muncul di kedalaman dunia kegelapan. 300 Raja 9 lipat muncul, ingin memasuki area dunia kegelapan yang tidak diketahui, untuk memasuki jalan ekstrim, untuk membuka segel di ujung jalan ekstrim, untuk mendapatkan kekuatan tingkat tinggi, untuk memasuki alam Dao ekstrim, dan akhirnya Dunyi muncul dan menghentikan 300 Raja terlarang di dunia gelap. Apakah kamu makhluk dari alam semesta luar atau dari dunia gelap? Julian bertanya lagi. Tidak masalah, kata burung itu. Pada hakikat, tidak ada perbedaan antara dunia gelap dan 9 lipat, dan kemudian bertarung dengan 300 Raja 9 lipat. Setelah kedua belah pihak terluka, kekuatan misterius muncul dan menghancurkan 300 Raja dan Dunyi. Julian menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan inilah yang selama ini dia cari tahu. Dengan baik. Perkataan burung itu membuat Julian berpikir. Ada 12 alam semesta di dunia luar, dan alam semesta pertama adalah yang pertama kali lahir. Ketika lahir, ia mengikuti sistem kultivasi yang diciptakan oleh Dunyi. Ini berarti bahwa burung itu menyentuh dagunya dengan cakar merahnya dan tampak lucu karena tengah asyik berpikir. Julian menatap burung itu. Setelah beberapa saat, burung itu berkata, aku memang mengenal gadis yang kau sebutkan. Aku bahkan pernah melihatnya. Dia sangat menakjubkan. Setelah jalur kultivasinya di alam Dao bebas terputus, dia mengambil jalan pintas dan membuka jalur kultivasi baru. Sistem kultivasi ini sekarang menjadi sistem kultivasi dunia gelap dan 12 alam semesta di dunia luar. Mendengar ini, Julian cukup terkejut. Apakah sistem penanaman saat ini diciptakan oleh Dunyi? Yi lahir sebelum lahirnya alam semesta pertama. Dalam kasus ini, dunia gelap sudah ada sebelum alam semesta pertama. Ini berarti Dunyi adalah makhluk dari dunia gelap. Dunia gelap adalah yang dominan, dan 12 alam semesta di luarnya baru lahir kemudian. Namun, Julian masih belum tahu mengapa ke-12 alam semesta ini diciptakan dan untuk alasan apa. Lalu apakah kamu tahu keberadaan Dunyi sekarang? Tanya Julian. Burung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu itu? Aku hanya tahu bahwa Dunyi menyebarkan 49 benih kosmik dalam kekacauan. Benih kosmik ini secara bertahap akan berkembang menjadi jantung alam semesta dan kemudian berevolusi menjadi alam semesta yang lengkap. 49. Benih kosmik yang ditabur oleh Dunyi. Hanya ada 13 alam semesta yang lahir di dunia luar sekarang, ditambah satu yang digabungkan ke alam semesta pertama oleh penguasa 10.000 leluhur, ditambah jantung alam semesta yang direbut. Dengan kata lain, masih ada beberapa alam semesta yang belum lahir dalam kekacauan dunia luar. Julian benar-benar bingung. Xiao Niao berkata dengan acuh tak acuh, ya, itu adalah benih kosmik yang ditabur Dunyi dalam kekacauan. Namun, benih kosmik ini tidak diciptakan oleh Dunyi. Meskipun dia menciptakan sistem kultivasi baru menurut beberapa aturan, dia tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan benih kosmik. Dari apa yang saya pahami, semua benih kosmik ini berasal dari area terdalam yang tidak diketahui di dunia gelap, dari dunia tingkat tinggi di ujung segel jalan ekstrim. Mengapa Dunyi menabur benih kosmik ini dan menyebabkan alam semesta ini lahir? Tanya Julian. Bagaimana aku tahu? Saat itu aku belum lahir. Setelah berkata demikian, burung itu mengepakkan sayapnya dan menghilang. Halo, teriak Julian. Namun, burung itu telah menghilang sepenuhnya dari pandangan Julian. Julian berdiri di sana, tampak berpikir. Apa yang dikatakan burung itu terlalu sulit dipercaya. Bahkan jika dia telah mencapai levelnya saat ini, dia masih merasa agak sulit untuk mempercayainya. Dia memiliki beberapa keraguan tentang apa yang dikatakan burung itu, menduga bahwa burung itu berbicara omong kosong. Bab 1960, bertemu kembali dengan cahaya Dao ekstrim. Julian mempelajari banyak informasi dari burung itu. Saya tidak tahu apakah apa yang dikatakan burung itu benar. Namun, kemungkinan besar itu benar. Apa yang paling dia inginkan sekarang adalah berita tentang Jing Hong, tetapi sebelum dia mulai bertanya, burung itu menghilang lagi. Burung kecil yang misterius. Di area dunia gelap yang tidak diketahui, dia tidak menggunakan tahap keempat dari alam Tao. Julian berteriak keras, dan tubuhnya melawan arus, membentuk garis lurus dengan pedang pembunuh iblis di tangannya. Semua kekuatannya dicurahkan ke pedang pembunuh iblis. Energi Julian melihat ke arah di mana burung itu menghilang. Lalu, dia melihat sekelilingnya. Dia datang dari belakang, dan jika dia pergi ke belakang, dia akan kembali. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menyeberangi medan perang kuno ini lagi dan pergi ke kota langit lagi untuk melihat apakah ada cara untuk melewati kota langit.
Zona terlarang takdir sangat besar, dan dia tidak tahu di mana tepatnya dia berada di zona terlarang takdir. Tanpa ragu-ragu, dia melesat dan muncul di medan perang kuno. Di medan perang kuno, monster yang tampak seperti sapi terus-menerus marah. Raungan mereka mengguncang bumi dan memekakkan telinga. Bumi terus-menerus dihancurkan dan kehampaan terus-menerus runtuh. Pemandangannya mengerikan, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Begitu Julian muncul di medan perang kuno, seekor monster besar menyerbu ke arahnya. Julian belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mengetahui secara garis besar kekuatan monster itu, dia juga ingin bertarung sengit dengan monster itu untuk melihat seberapa kuat monster yang sangat dekat dengan alam ekstrim, atau yang pernah berada di alam ekstrim itu. Pikirannya bergerak, dan dalam sekejap ia memasuki keadaan bebas. Auranya mulai melonjak pada saat ini. Suatu kekuatan dahsyat meletus dari darahnya, dan suatu kekuatan dahsyat pula muncul dari tulang-tulangnya. Dalam sekejap, ia memasuki tahap keempat dari keadaan kebebasan. Semua kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya dilepaskan, energi dan semangatnya sendiri melonjak seketika, dan kemudian dia mengaktifkan kekuatan kekacauannya sendiri. Di sini, aura Julian mencapai titik ekstrim. Dia paling kuat dalam kondisi ini. Sejak mencapai alam ini, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan terakhir kali, pedang yang terang muncul dan menyerang telapak kaki monster itu. Wush! Energi pedang muncul dan menyerang telapak kaki monster itu. Telapak kaki monster itu langsung tertusuk. Namun, luka ini tidak berarti apa-apa bagi monster besar itu. Kaki monster besar itu telah menginjaknya, dan Julian juga merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Pada saat ini, Julian muncul di atas kepala monster itu, dan terus mengayunkan pedang. Namun, kekuatannya masih agak kalah dengan monster itu. Bahkan setelah dia mengaktifkan tahap keempat alam dao bebas, masih ada celah, dan tubuhnya hancur. Dia segera menyimpan pedangnya, dan tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat. Boom! Setelah pertarungan singkat, Julian menyadari betapa mengerikannya monster ini. Bahkan jika dia begitu tubuhnya menghilang, kaki besar monster itu menginjak tanah. Tiba-tiba debu beterbangan di langit dan sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah. Pembunuh iblis di tangannya. Pedang Ki muncul dan menyerang monster itu. Dia tidak mampu menghancurkan pertahanan monster itu sebelumnya. Sekarang setelah dia memasuki tahap keempat alam dao bebas, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia sudah dapat menghancurkan sisik hitam di tubuh monster, tetapi luka-luka ini tidak fatal bagi monster. Ah! Setelah terluka, monster itu menjadi marah, dan sejumlah besar energi pembunuh muncul dari tubuhnya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membunuhnya. Dia tidak ingin bertarung lagi, tetapi mengaktifkan jalur ruang angkasa, tenggelam ke dalam kehampaan, dan dengan cepat melarikan diri. Monster itu terus menghancurkan kekosongan dan mengejar Julian. Julian melarikan diri, dan para monster mengejarnya tanpa henti hingga ia muncul di kota langit lagi, dan kemudian para monster berhenti mengejarnya. Julian tidak berani memasuki kota langit. Meskipun dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam kota langit, dia tetap tidak berani masuk lebih dalam, karena ada beberapa hantu di kota langit dengan aura sekuat monster. Jika dia terjebak di kota langit, akan agak sulit untuk berjuang keluar. Julian tidak masuk jauh ke kota langit, melainkan melewatinya dan terus masuk lebih dalam. Setelah melewati kota langit, Julian muncul lagi di medan perang kuno. Di medan perang kuno ini, anggota tubuh dan tulang yang patah berserakan di mana-mana, demikian pula mayat berbagai makhluk, dan ada juga banyak senjata dan harta karun, tetapi hampir tidak ada satupun senjata dan harta karun itu yang utuh, semuanya hancur berkeping-keping. Julian berjalan di medan perang kuno ini. Dia menerima semua orang yang datang dan mengumpulkan semua senjata dan harta karun yang rusak. Meskipun rusak, semuanya merupakan bahan langka. Jika benda ini dibawa kembali ke alam semesta ke-12 dan disempurnakan sedikit, benda ini akan menjadi harta karun yang sangat berharga. Bahkan jika benda ini tidak dapat dikembalikan ke tingkat harta karun Chaos, setidaknya benda ini akan berada pada tingkat harta karun Chaos setengah langkah. Medan perang kuno itu sangat luas, diperkirakan lebarnya sekitar 30 juta tahun cahaya. Julian berjalan di medan perang kuno. Daerah ini terlalu sunyi dan terlalu sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Wush! Pada saat ini, seberkas cahaya ajaib melintas di depan. Sinar itu berwarna putih dan mengandung kekuatan yang dahsyat. Cahaya Dao ekstrim. Julian tampak gembira di wajahnya. Dia sangat mengenal kekuatan sinar cahaya ini. Itu adalah cahaya ekstrim yang pernah dia temui sebelumnya. Salah satu sinarnya telah direbut oleh Raja Bintang 3. Dia tidak menyangka akan menemuinya lagi setelah tiba di kedalaman medan perang kuno. Ia langsung tergerak dan ingin menyimpannya, tetapi ia ingat apa yang dikatakan burung itu. Cahaya yang ekstrim adalah cahaya kematian, makhluk hidup apapun yang tersentuh olehnya akan mati. Dia menjadi ragu-ragu, tidak tahu apakah akan merebut cahaya Dao tertinggi. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Julian memutuskan untuk mencobanya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan sinar cahaya ekstrim. Begitu dia mendekat, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Di bawah tekanan kekuatan ini, ia merasakan sakit yang luar biasa di kulitnya. Tampaknya tubuhnya tidak dapat menahan tekanan tersebut.
Beberapa retakan muncul dan beberapa darah muncul di retakan tersebut. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tidak heran Xiao Niao berkata bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat menahan cahaya Dao ekstrim. Itu layak disebut cahaya kematian. Julian menarik napas dalam-dalam. Namun dia masih belum menyerah. Hal ini dikarenakan kekuatan ini merupakan kekuatan yang lahir setelah kematian seseorang yang ekstrim, dan memerlukan kematian banyak orang ekstrim sebelum kekuatan ini dapat lahir. Meskipun cahaya Dao ekstrim itu mengerikan, tetapi pasti akan bermanfaat asalkan kau mengeluarkannya. Sekalipun mustahil untuk membaptis tubuh fisik, seseorang masih dapat mempelajari dan memahami kekuatannya yang luar biasa. Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, secara paksa menjebak cahaya Dao tertinggi dan menyegelnya ke dalam istana abadi. Meskipun cahaya ekstrim itu menakutkan, ia tidak menyerang secara aktif. Julian dengan mudah menyingkirkan cahaya ekstrim itu. Bersambung,